Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Rabbi zidna ilman nafi'a wa warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu kita awali niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istipadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradhatihi wa sawabi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah surat Al-Fatihah, guru-guru kita semuanya, orang tua kalian, termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekina oge singka lancar, golontor. Kemudian yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya dan jalan keluarnya untuk mengais rezeki yang halal dan barokah. Kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya adalah generasi penerus harapan orang tua, bangsa, agama, sehingga cita-cita kalian mudah-mudahan dengan ilmu walaupun sedikit tetapi berkah manfaat dunia akhirat insya Allah berkembang ya, untuk meninggikan derajat kalian semuanya. Karena dengan ilmu lah kita semuanya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala dinya wa likulli amalin sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Selanjutnya kita hari ini sudah mulai masuk belajar kembali, masuki bulan Syawal ya. Kita memberikan metode tentang pembelajaran yang dulu dengan istilah kata apa? Yang pertama, lupa lagi ya, itu untuk berbagi, share dan lain sebagainya. Kemudian kita jadwal waktunya kita atur kembali. Untuk hari Minggu tetap kajiannya adalah kitab Amriti untuk terus bertambah di setiap hari Minggunya. Kemudian sekarang adalah hari Selasa ya, hari Selasa untuk saya ingin mencoba kembali dengan metode istilah kata kolaborasi ya,
materinya dikolaborasikan. Sesungguhnya hari ini materinya adalah arba'in, ya, arba'in. Kemudian tetapi kita untuk hitung-hitung mengulas kembali dikaitkan dengan materi kitab Amritinya. Jangan sampai kita melaju jauh ternyata yang sudah lewat kita lupakan, gitu. Maka hari ini untuk di materi arba'in dibuka halaman 29. Di saya sih 29, ini nomornya. Sebelumnya kita membahas tentang kalimat fi'il, huruf, kemudian terakhir isim. Nanti isim terbagi dua bagian. Di halaman 28 itu ada isim dohir dan ada isim domir. Itu sudah selesai terakhir untuk pembahasannya. Dan kita awali dengan hari ini, hari Selasa, dengan pembahasan tentang i'rab. Ya, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah tanda baca. Tanda baca itu, ya, tanda baca itu, dengan tanda baca itu merupakan adanya perubahan. Apa itu i'rab? Nah, itu i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk dalam lafadz, di dalam lafadz. Kalau lafadz itu mesti tampak, kelihatan. Kemudian di akhir ada atau kira-kiranya, berarti nanti amil i'rabnya itu dikira-kirakan. Ya, seperti yakhsa ada huruf elatnya, lam yakhsa. Kemudian wau yagzu, itu nanti bisa dikira-kirakan i'rabnya itu. Tapi tetap berubah akhir kalimatnya itu, perubahan akhir kalimat. Maka diawali dengan pembahasan tentang apa itu kalimat. Apa itu kalimat? Ucapan yang satu. Kemudian kalimat terbagi berapa bagian? 3. 1, 2, 3 huruf. Itu semuanya nanti akan mengandung i'rab. Ya, adanya i'rab. I'rab itu harokat, tanda baca. Sehingga diberikan pengertian bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafadz yang nampak ataupun kira-kiranya. Itu adalah pengertian i'rab. Nanti jenis i'rab itu ada i'rab rafa, ada i'rab, ada i'rab jazm. Nanti masuk pada kalimat isim i'rab. I'rab rafa masuk pada kalimat isim, i'rab nasab pada masuk kalimat isim, i'rab masing-masing ada pembagiannya. Itu skemanya sudah ada. Mana yang masuk pada bagian isim dan mana yang masuk i'rab, mana yang masuk pada bagian kalimat isim dan i'rab mana yang masuk pada kalimat fi'il. Ya, coba perhatikan. I'rab mana yang masuk pada kalimat isim? Rafa, nasab, jar. Coba i'rab mana yang masuk pada kalimat fi'il? Rafa, nasab, jazm. Artinya tidak bisa kemasukan jar, gitu. Ya, fi'il itu tidak, kalimat fi'il itu tidak bisa kemasukan huruf jar, gitu. Oke. Nah, baik, kita akan memasuki pada bagian i'rab rafa. I'rab rafa kita kaitkan, kita kolaborasikan dengan kitab Amritinya, bahwa i'rab rafa dalam kitab Amriti itu, ya, tetapi secara umum dulu lah. I'rab rafa itu dalam
arba'in, dalam arba'in tuh ada 4 cirinya, ada 4 alamat yang masuk pada ropa. Nanti ropanya itu yang pertama bisa dengan doma, yang kedua ropanya bisa dengan wawu, yang ketiga ropanya bisa dengan, yang keempat ropanya bisa dengan. Berarti ropa itu, tanda-tanda ropa itu ada 4 ya. I'rab ropa itu tandanya ada 4. 1 doma, 2 wawu, yang ketiga dengan alif, yang keempat dengan nun. Itu ciri ropa ya. Kita kupas, kita bahas. Yang pertama ropanya dengan doma. Dengan doma, ropanya dengan doma. Mana penjelasan kitab Amritinya bahwa ropanya itu bisa dengan doma, bisa dengan wawu, bisa dengan alif, bisa dengan ya. Mana nadoman keterangan yang menjelaskan bahwa ropanya itu dengan doma, wawu, alif, iya. Amritinya mana? Di penjelasan bagian halaman 13 kitab Amritinya. Di situ ada nadoman lirab imin domatut wawu kadzaka nun sabi lamun hadid. Itu menjelaskan bahwa ciri-ciri ropanya itu ada 4 tempat. Ada 4. 1 dengan doma, 2 dengan wawu, yang ketiga dengan, yang keempat dengan. Nah, ketika ditanya mana keterangan nadoman Amritinya, itu bunyinya. Coba bareng sama-sama bunyikan. Lirofi. Nah, begitu. Lirofi kudaropa minha domatun wawu alif kadzaka. Begitu juga nun sabitun yang tetap, nunnya ditetapkan, tidak dibuang. Lamun hadid, penjelasan bahasa Arabnya lamun hadid, tidak dibuang. Nunnya berarti tak tetap subutunun, tetapnya nun sebagai ciri-cirinya ropa. Oke? Paham sampai di situ? Oke, berangkat sekarang. Ciri ropa yang pertama dengan doma. Nah, ciri ropa yang pertama dengan doma. Pada berapa tempat sih ciri ropanya dengan doma itu? Hah? Ciri ropanya dengan doma itu ada berapa tempat? Mari kita kaji dalam kitab Amritinya. Lanjutan baitnya. Fadhamu pis min mufradin wajan itak sirin kaja al-abudu. 1 ciri ropanya dengan doma itu pada tempat 1 pada isim mufrad. Apa contohnya isim mufrad? Ahmadu ya, jaa Ahmadu, doma. Itu doma Ahmadu. Kenapa? Karena ropa, kenapa ropanya dengan doma? Karena menjadi kedudukan kalimatnya menjadi jaa Ahmadu, menjadi fa'il ya. Ada berapa isim yang dibaca ropa? Ada berapa isim yang dibaca ropa? Halo? Ada berapa isim yang dibaca ropa? Ada 7. Lupa lagi. Nah, makanya penting mengkolaborasikan. Ya, mengkolaborasi, menggabungkan. Ada 7. 1 menjadi fa'il. Yang kedua, yang ketiga
Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Naat atau taukid badal. Tuh, isim yang dibaca ropa ada 7. Oke. Nah, yang pertama i'rab ropa dengan domah, yaitu terjadi pada isim mufrad. Nah, sekarang format isim mufrad itu ada 2. Ada yang munsorib, ada yang goir munsorib. Kalau Ahmadu format apa itu? Kalau Ahmadu format apa? Isim goir munsorib. Apa ilatnya? Kan isim goir munsorib itu kalau dibaca jar, tanda bacanya dengan apa? Isim goir munsorib kalau dibaca jar, marortu bi'ah mada. Berarti dengan apa? Dengan tidak bi'ah madi. Ya, tidak bi'ah madi, tetapi marortu bi'ah mada dengan fatah. Mana keterangan baitnya? Udah kan ngaji isim goir munsorib udah? Mana coba? Khopadnya itu dengan fatah. Nah, itu maksudnya supaya bisa mengkolaborasikan biar mengingat kembali. Baik, kita fokus ke ini aja dulu. Nanti cari keterangannya. Saya tidak mau tahu karena sudah disampaikan materinya. Hanya karena tidak diingat-ingat. Watazakuro, watazkiro. Mengingat dan mengingatkan. Ya. Ciri ropa dengan doma itu yang pertama dengan ada pada tempat isim mufrad. Contohkan yang dengan munsorib. Dengan yang munsorib. Apa contohnya? Domah, ciri ropanya itu pakai domah. Ya, pada isim mufrad. Tetapi saya ingin minta contoh dari yang munsorib. Kalau Ka Ahmada itu adalah Ka Ahmadu itu adalah isim goir munsorib. Ja'a Jaidun, Ja'at imro'atun. Ya, doma enggak? Halo, doma enggak? Doma. Ja'a Jaidun, Ja'a Az-Zaidu. Karena didatangkan alif lam. Nanti kalau enggak ada alif lamnya Zaidun. Ya, karena enggak bisa kumpul antara alif dan lam itu dengan tanwin. Az-Zaidu, al-muslimu, al-muslimu, Ja'a muslimun. Doma. Ciri ropanya dengan doma karena menjadi fa'il. Paham nggak? Halo, masuk nggak? Oke, harus masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, dihayati, dimengerti, dimaknai. Itu. Yang kedua, ropanya itu dengan doma. Tidak hanya pada isim mufrad, tetapi terjadi pada format kalimat wa jam'i taksirin, jama' taksir. Apa jama' taksir? Jama' menunjukkan kumpulan, taksir menunjukkan mana banyak. Rojulun berapa orang? Rojulun berapa orang? Seorang. Tapi kalau banyak laki-laki, rijalun. Itu namanya jamak taksir. Apalagi coba contohkan jamak taksir.
gunung. Apa bahasa Arabnya gunung? Jabalun. Gunung-gunung. Jibalun. Ya, itu paham? Sekarang contohkan kalimatnya. Ropanya dengan domah pada format jamak taksir. Apa? Apa coba? Ja'a rijalun. Udah doma itu rijalun lun. Ya. Sekarang pada baitnya apa? Pada nadoman baitnya. Ja'al a'budu. A'budu itu jamak taksir. Mufradnya apa? Mufradnya apa? Abdun, seorang hamba. Tapi kalau banyak hamba, a'bud. Ya. Ja'al a'budu. Paham tidak? Sekali lagi. Ciri ropanya dengan domah. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu nanti ada yang format munsorib dan ghair munsorib. Yang kedua pada jamak taksir. Selanjutnya nadoman baitnya. Wa jam'i ta nisin kamus wa kulupi lin mu'rabin. Satu pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannas salim. Contohnya apa? Mus harus ada kalimat sebelumnya. Ja'a tun. Domah berarti kan? Ya. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Ja'at muslimatun. Oke? Paham? Yang keempat, wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Pada setiap fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab itu fi'il apa coba? Fi'il mudhari. Fi'il madi mabni. Mabni apa fi'il madi? Mabni fata, doroba, nasoro, ro, alima, ma. Kemudian kalau fi'il amar mabni sukun. Berarti kalau yang mu'rab itu pada fi'il mudhari. Itu contohnya apa? Kayak ya tiu. Tina kalimat fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Ata ya ti. Ata telah datang, yati akan datang. Paham tidak? Kita ulas. I'rabnya kalimat. I'rab itu ada berapa? Maksudnya? Ada 4. 1 i'rab. 2 3 4. Kemudian kita fokus membahas tentang masalah i'rab rofa. I'rab rofa itu terjadi pada berapa tempat? 4. 1 doma, 2 3 4. Kemudian sekarang fokus dikerucutkan lagi pembahasan tentang doma. I'rab doma sebagai cirinya rofa ada berapa tempat?
Udah ngaji amriti. Itu mah di ini. Di arba'in. Sekarang amritinya berapa? Ciri ropanya pakai doma berapa tempat? 4. 1 2 3. Empat. Nah, manakah keterangan nadoman bait yang menjelaskan bahwa bahwa doma itu sebagai alamat ropa pada 4 tempat. Padomu pis min mufradin ka'ahmad wajam wajam ita nisin kamus kayati. Beres tentang i'rab ropa pakai doma. Sekarang i'rab ropa yang kedua pakai wawu. Sekarang i'rab ropa yang pakai wawu itu ada pada tempat apa? 1 jama mudzakkar salim. 2 asmaul khamsah. Manakah keterangan yang menjelaskan tentang cirinya ropa itu pakai wawu dan dijelaskan pada 2 tempat? 1 wal wawu fi jam'i dzukuri kasolihuna makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa yallati tati alal wilahi abun ahun hamun kullu ketika ditanya manakah macam-macamnya asmaul khamsah, bait yang menjelaskan macam-macamnya asmaul khamsah bunyinya apa? Hamun wapu 1 huruf apa? 2 huruf apa? 3 huruf apa? 4 huruf apa? Hah? Pu. 5 Zu. Oke? Kita tulis sebentar. 1 huruf apa? Abun. 2 huruf 3 lafaz 4 lafaz pu. 5 zu. Ini semuanya disebut dengan asmaul khamsah. Selanjutnya nadoman baitnya dibunyikan apa? 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 Kullu mufradin mukab. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Maksudnya apa? Asmaul khamsah itu 1 abun, ahun, hamun, du. Ya, ada 5. Ini memakai syarat kalau mau ropanya dengan apa? Ciri ropanya dengan apa? Ciri ropa yang pertama dengan apa? Doma. Yang kedua dengan wawu. Ciri ropanya dengan wawu. Maka ada ketentuannya. Kullu mudofin, semuanya dimudofkan.
Yang kedua mufrodan. Yang ketiga mukabbal. Oke? Coba ini kan mufrad. Mudofin dari abun. Ciropanya pakai doma. Ciropanya pakai apa? Ini kan semuanya pakai doma semua. Abun, ahun, hamun. Sekarang pembahasan ropanya pakai wau. Jadi abuka. Mudof ilaih. Oke? Berarti ciropanya pakai apa ini? Ada waunya? Ada. Yang selanjutnya ahun. Ahuka. Ada waunya? Ada. Makanya dimudahkan. Yang ketiga hamuka. Yang keempat huka. Yang kelima luman. Pakai wau. Oke? Berarti ciri ropa yang kedua pakai wau, tapi syaratnya mudofan. Ambil ropanya pakai wau. Biar ropanya pakai wau harus mudofan. Yang kedua syaratnya mufrodan. Berarti kebalikannya mufrodan apa? Jama. Coba lapan abun dijamakeun naon? Bapak-bapak, tidak bapak, tetapi bapak-bapak. Apa? Abaka. Saudara-saudara. Ahoka. Kemudian paman-paman. Hamaka. Ada waunya? Enggak ada. Makanya harus mufrodan, tidak boleh jamak. Oke? Paham? Yang selanjutnya syaratnya ropanya pakai wau harus mukabaron. Apa mukabaron? Kabir. Apa kabir? Besar. Kalau kebalikan besar berarti dibentuk kalimatkan menjadi tasgir. Tasgir artinya apa tasgir? Kecil. Tentara kecil. Apa? Tentara apa bahasa Arabnya? Tentara bahasa Arabnya apa? Jundun. Lamun ditasgirkeun Junaidun. Si Junaid, tentara kecil artinya. Ya. Pekerjaannya cetek, memperkecil, cetek. Pekerjaan apa bahasa Arabnya? Fi'il, jadi pu'ailun, kecil pekerjaannya memang itu. Jadi mengikuti wajan pu'ailun. Ya, oke? Paham? Coba apa lagi untuk ditasgirkan, untuk diperkecil? Lalaki cetek. Apa? Rujailun. Gitu. Lalaki cemen. Gitu. Rujailun mana-mana. Perempuan cemen. Raitun. Imratun. Muraitun jamakna. Apa coba? Paham ya? Gunung kecil Jubailun. Itu namanya tasgir. Sekarang bapak kecil, bapak pendek, saya pendek. Bapak orangnya pendek. Mana kenanya ke bapak pendek? Bapak pendek.
Hah? Ubaika. Ya. Pamanmu kecil. Umaika. Itu namanya ditasgir. Ada kalau ditasgir huruf wawunya. Abaka apa? Ubaika. Ada wawunya? Enggak ada. Berarti tidak boleh, harus mukabar, tidak boleh ditasgir. Harus mufrad, tidak boleh jamak. Harus dimudofkan kalau mau adanya waw sebagai alamat rofa. Understand? Itu ininya, maksudnya. Jadi kalau mudofan, mufrad dan mukabar itu adalah sebagai syarat ketentuan yang rofanya pakai waw dalam asmaul khamsah. Harus ya? Oke, beres. Kemudian yang selanjutnya ciri rofa yang ketiga selain doma, selain waw, yang ketiga apa? Alif. Ciri rofanya itu pakai alif. Pada format apa? Pada mu, isim yang mu sana. Apa artinya musana? Menunjukkan arti dua. Si jaed. Jadi jaedani. Ada alifnya? Ada. Ja'a jaedani. Ja'a rojulun. Ja'a rojulani. Ada alifnya? Ada. Datang dua perempuan. Ja'at ro'atani. Ada alifnya? Ada. Berarti ciri rofanya pakai alif. Hanya pada isim tasniyah, tetapi harus subutun nun, ditetapkan nunnya. Jadi ciri rofanya pakai alif dan nun sebagai tanda rofa. Oke, paham? Mana keterangan yang menunjukkan bahwa tanda rofanya itu pakai alif? Kitab Amritinya. Alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urib biyab ala nitab ala watab alina wastaharot kamasur etanus kitu ka sadayana disebut asmaul af'alul khamsah. Wastaharot disebutnya kamasur dengan fi'il 5, yaitu lafadznya yaf'alani. Ciri rofanya pakai apa? Alif dan nun. Kemudian taf'alani, ciri rofanya pakai apa? Alif dan nun. Kemudian yaf'aluna, ciri rofanya pakai apa? Waw dan nun. Subutun nun. Wa taf'aluna, ciri rofanya pakai apa? Itu. Ya. Harus ya? Jadi ada ciri rofanya pakai alif, yaitu pada asmaul khamsah, sedangkan menetapkan nun adalah pada af'alul khamsah. Paham tuh? Insya Allah. Terus dikaji diulang-ulang. Kamu belajar menjelaskan
sama teman kamu di kamar. Itu. Biar dikatakan orang gila sendirian ngomong juga nggak apa-apa di pondok ini, tetapi yang penting kamu ada muncul mental keberanian untuk menjelaskan seperti itu. Kesimpulannya sekarang saya tanya, ada berapakah macam-macam i'rab? 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang yang ciri ropa, ada berapa tanda ropanya? 4 tempat. 1 ropa pakai, 2 ropa pakai, kemudian yang ketiga ropa pakai, yang keempat ropa pakai nun. Sekarang pembahasan fokus mengkerucut pada doma. Ropanya itu dengan doma ada pada berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Iya, sekarang ciri ropanya itu pakai wau ada berapa tempat? 1, 2. Kemudian sekarang ciri ropanya itu pakai alif dan nun, isim tasniyah dan af'alul khamsah. Manakah keterangan itu semuanya? Lirabi minha kagak demikian kajian hari ini. Barangkali ya kalau masih tidak dipahami silakan didiskusikan dengan teman kalian untuk dikembangkan dengan macam-macam contohnya. Ya tidak hanya ini, saya hanya sekedar memberikan contoh aja. Nanti pengembangannya sama kalian sendiri. Yang penting di dalam otak itu terskemakan ya. Terstruktur ya, terstruktur dengan baik pemahamannya. Insya Allah kita akan dilanjutkan dengan pembahasan nasab ya, cirinya nasab ada pada berapa tempat, paham ya? Oke, mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Robin, ya lah, lanjut. Amin.
barangkali banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, ya tentunya banyak kata-kata yang tidak mengenakan. Memang saya mau begini Pak, keadaannya seperti ini, gitu ya. Jangan merasa dimarahi memang karena saya tidak begini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.